Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Safiatul Munawaroh dengan NIM 61201230377. Saya dari kelas era 10 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang rekrutmen dan seleksi. Menurut Armstrong dan Taylor 2014, proses rekrutmen adalah proses menemukan dan melibatkan orang-orang yang dibutuhkan organisasi, dan proses seleksi adalah bagian dari proses rekrutmen yang berkaitan dengan penentuan pelamar atau kandidat. Kandidat mana yang harus ditunjukkan untuk suatu pekerjaan. Namun, suatu proses rekrutmen dan seleksi seharusnya tidak dipahami sebagai suatu proses yang berdiri sendiri, yaitu mulai dari menanggapi permintaan karyawan sampai dengan pemenuhannya saja, melainkan sebagai bagian dari upaya pengelolaan talenta yang terkoordinasi. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen dan seleksi, di mana tujuan rekrutmen dan seleksi ini ada 5. Yang pertama itu memastikan organisasi kesesuaian karyawan dengan menemukan kandidat yang memiliki kompetensi teknis dan soft skill yang sesuai. Memastikan karyawan memiliki budaya kerja yang cocok dengan organisasi, yaitu bisa disebut culture fit. Contoh penerapannya itu Google menerapkan seleksi berbasis nilai perusahaan untuk memastikan kandidat memiliki karakteristik inovasi dan kolaborasi. Dan yang kedua ada mendukung strategi bisnis organisasi, merekrut karyawan dengan keterampilan yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis jangka panjang, menyesuaikan jumlah tenaga kerja dan kebutuhan operasional dan ekspansi perusahaan. Contoh penerapannya yaitu Tesla merekrut insinyur robotika untuk mendukung pengembangan teknologi mobil otonomnya. Dan yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menyaring kandidat yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara produktif dan efisien, mengurangi resiko turnover tinggi akibat merekrut yang tidak tepat. Contoh penerapannya itu adalah Amazon menggunakan AI dalam seleksi tenaga kerja gudang untuk menilai kecocokan keterampilan kandidat dengan tuntunan pekerjaan yang ada. Dan yang keempat yaitu ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Proses rekrutmen dan seleksi harus adil, transparan, dan bebas diskriminasi. Bisa disebut Equal Employment Opportunity (EEO). Menyesuaikan seleksi karyawan dengan ketentuan hukum ketenaga kerjaan di negara tempat perusahaan beroperasi. Contoh penerapannya yaitu Bank di Uni Eropa menerapkan sistem seleksi berbasis gender equality untuk memastikan kesepakatan kerja yang adil bagi semua kandidat. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada meningkatkan daya saing organisasi di pasar kerja. Organisasi yang memiliki strategi rekrutmen yang baik dapat menarik talenta terbaik di industri, membangun employer branding yang kuat untuk menarik kandidat berkualitas tinggi. Contoh penerapannya yaitu Facebook dan Apple menawarkan paket kompensasi yang kompetitif dan lingkungan kerja inovasi untuk menarik talenta terbaik di bidang teknologi. Dan selanjutnya ada perbedaan antara rekrutmen dan seleksi. Di sini ada aspek rekrutmen dan seleksi, di mana definisi rekrutmen adalah proses pencarian dan menarik kandidat potensial, dan definisi seleksi adalah proses menyaring dan pemilihan kandidat terbaik. Dan di selanjutnya ada tujuan rekrutmen, di mana memperoleh jumlah pelamar yang cukup untuk posisi tertentu. Dan tujuan seleksi ada memilih individu dengan kompetensi terbaik. Di situ ada metode rekrutmen, di mana job posting, employer branding, dan outsourcing. Dan metode seleksi adalah wawancara,
tes psikologi assessment counter, dan yang terakhir itu ada hasil akhir, di mana hasil akhir rekrutmen adalah daftar calon karyawan yang memenuhi kualifikasi. Dan hasil akhir seleksi adalah penempatan kandidat terbaik dalam posisi kerja. Selanjutnya ada unsur penting rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu ada analisis jabatan dan perencanaan tenaga kerja sebelum melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar kinerja. Salah satu untuk memperoleh informasi pekerjaan adalah melalui jabatan. Dan yang kedua itu ada metode rekrutmen setelah memahami analisis jabatan dan perencanaan tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode rekrutmen yang akan digunakan untuk mencari calon karyawan. Dan yang ketiga ada kebijakan pegawai. Menurut Not et al. 2016, kebijakan kepegawaian akan mempengaruhi karakteristik lowongan, yang mana berdasarkan penelitian, aspek tersebut lebih penting daripada aspek perekrut atau sumber rekrutmen untuk memprediksi pilihan pekerjaan. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sumber rekrutmen. Kelebihan dan kekurangan sumber rekrutmen. Yang pertama ada open house. Kelebihannya itu publikasi yang baik. Yang kedua dapat mengisi beberapa lowongan sekaligus. Dan kekurangannya itu yang pertama itu bisa mahal, dan yang kedua itu bisa memakan waktu. Sumber rekrutmen yang kedua ada asosiasi profesional. Kelebihannya yaitu referensi pribadi, dan kekurangannya itu pelamar yang mungkin ditolak orang lain. Dan yang ketiga ada sumber rekrutmen radio atau televisi, di mana kelebihannya itu yang pertama menjangkau lebih luas, dan yang kedua menjangkau prospek yang tidak aktif mencari pekerjaan, dan yang ketiga itu ada bisa hemat biaya. Kekurangannya itu bisa jadi mahal. Dan yang sumber rekrutmen keempat yaitu iklan lowongan. Kelebihannya itu menjangkau pelamar secara luas, dan kekurangannya itu mahal. Yang selanjutnya ada perekrutan kampus, di mana kelebihannya itu yang pertama dapat memilih siswa terbaik, dan yang kedua bisa peluang untuk menyiapkan pemimpin masa depan, dan kekurangannya itu sulit untuk menilai potensi. Dan yang selanjutnya ada email langsung, di mana kelebihan yang pertama itu dia bisa diprofesionalisasi, dan yang kedua selektif. Dan kekurangannya itu yang pertama membutuhkan waktu, dan yang kedua resiko email tidak dibuka. Dan selanjutnya ada referensi karyawan, di mana kelebihannya itu yang pertama karyawan termotivasi jika referensi diterima, dan yang kedua itu cepat, dan yang ketiga itu mudah. Kekurangannya itu karyawan menjadi demotivasi jika referensi tidak diterima. Dan yang selanjutnya ada jasa rekrutmen dan outsourcing, di mana kelebihannya itu ada akses ke kumpul tenaga kerja yang benar, dan kekurangannya itu mahal. Dan selanjutnya ada mantan pelamar, di mana kelebihannya itu publikasi yang baik untuk pelamar lain, dan kekurangannya itu ada data pelamar sudah tidak update lagi. Dan selanjutnya ada balai latihan kerja pemerintah, di mana kelebihannya itu adalah hemat biaya, dan kekurangannya itu adalah kurang cocok untuk mencari level yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya ada job fair, di mana kelebihannya itu dapat mengisi beberapa lowongan dalam waktu singkat, dan kekurangannya itu ada kemungkinan tidak mendapatkan kandidat. Dan yang selanjutnya ada postingan lowongan secara internal, di mana kelebihannya itu yang pertama membuka kesempatan di tingkat yang tidak rendah, dan yang kedua itu karyawan menjadi bersemangat, dan yang ketiga mengungkapkan kemampuan tersembunyi. Dan kekurangannya itu yang pertama bisa manajer merasa kurang memiliki kendali atas karir timnya, dan yang kedua itu kehilangan waktu untuk mencari pengganti. Dan selanjutnya ada proses seleksi. Hal ini
2018, selain kesesuaian antara orang dengan pekerja dalam proses seleksi karyawan, perlu dipertimbangkan juga dimensi kesesuaiannya. Dan selanjutnya ada definisi kesesuaian. Yang pertama itu jenis kesesuaiannya yaitu person job fit. Deskripsinya adalah potensi individu untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan tertunda dan potensi pekerja untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Dan definisi kesesuaiannya, yang pertama itu ada kecerdasan, dan yang kedua ada keterampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, dan yang ketiga itu ada pengetahuan kerja, dan yang keempat ada pengalaman sebelumnya, yang kelima ada kepribadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan, dan selanjutnya ada jenis kesesuaian person group fit, di mana deskripsinya itu adalah kesesuaian antara individu dengan kelompok kerjanya termasuk atasannya, di mana dimensi kesesuaiannya yang pertama itu ada kemampuan bekerja sama, dan yang kedua itu ada keahli relatif terhadap anggota tim lainnya, dan yang ketiga itu gaya manajemen konflik, dan yang keempat preferensi untuk kerja berbasis tim, dan yang kelima ada kemampuan berkomunikasi, dan yang keenam ada kepribadian yang berhubungan dengan kemampuan bekerja dengan orang lain. Dan jenis kesesuaian selanjutnya yaitu person organizing fit, di mana deskripsinya adalah kesesuaian antara nilai, keyakinan, dan kepribadian individu dengan nilai, norma, dan budaya organisasi, di mana definisi kesesuaiannya itu yang pertama ada keselarasan antara motivasi pribadi dan tujuan organisasi, dan yang kedua ada nilai-nilai, dan yang ketiga ada sasaran. Dan selanjutnya jenis kesesuaian person Victorian fit, di mana deskripsinya itu adalah kesesuaian antara minat, kemampuan, nilai, dan kepribadian seseorang dengan pekerjaannya. Dan dimensi kesesuaiannya adalah yang pertama itu bakat, dan yang kedua ada minat, dan yang ketiga ada nilai-nilai pribadi, dan yang keempat ada tujuan jangka panjang. Secara garis besar, proses seleksi karyawan akan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada menyaring pelamar, dan yang kedua itu ada tes penerimaan kerja, dan yang ketiga ada pemeriksaan latar belakang dan referensi, dan yang keempat itu ada pemeriksaan kesehatan, dan yang kelima ada wawancara, dan yang keenam ada keputusan seleksi. Jadi kesimpulan materi di atas adalah proses rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan penting dalam manajemen sumber daya manusia yang menentukan kualitas karyawan serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Rekrutmen berfungsi untuk menarik calon tenaga kerja potensial, sedangkan seleksi bertujuan untuk memilih individu terbaik yang memiliki kompetensi, kepribadian, dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan serta budaya organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih